Firman Tuhan Harian. Diperhadapkan dengan keadaan manusia dan sikap manusia terhadap Tuhan, Tuhan telah melakukan pekerjaan baru yang memungkinkan manusia untuk memiliki pengetahuan serta ketaatan kepadanya, dan kasih juga kesaksian. Jadi, manusia harus mengalami pemurnian Tuhan terhadap dirinya, juga penghakiman, penanganan, dan pemangkasan Tuhan terhadap dirinya, karena tanpa itu manusia tidak akan pernah dapat mengenal Tuhan dan tidak pernah akan mampu sungguh-sungguh mengasihi dan menjadi kesaksian baginya. Pemurnian manusia oleh Tuhan bukanlah semata-mata demi mencapai dampak yang sepihak, tetapi demi mencapai dampak dari berbagai segi. Hanya dengan cara inilah Tuhan melakukan pekerjaan pemurnian dalam diri mereka yang bersedia mencari kebenaran, yaitu agar tekad dan kasih mereka disempurnakan oleh Tuhan. Bagi mereka yang bersedia mencari kebenaran dan yang mendambakan Tuhan, tidak ada hal lain yang lebih bermakna atau lebih membantu daripada pemurnian seperti ini. Watak Tuhan tidak semudah itu diketahui atau dipahami oleh manusia, karena Tuhan, bagaimanapun juga, adalah Tuhan. Yang terutama, tidaklah mungkin bagi Tuhan untuk memiliki watak yang sama dengan manusia, dan karena itu tidaklah mudah bagi manusia untuk mengetahui wataknya. Kebenaran tidak dimiliki oleh manusia secara inheren, dan itu tidak mudah dipahami oleh mereka yang telah dirusak iblis. Manusia tidak memiliki kebenaran dan tidak memiliki tekad untuk melakukan kebenaran. Dan jika dia tidak menderita dan tidak dimurnikan atau dihakimi, tekadnya tersebut tidak pernah akan dijadikan sempurna. Bagi semua orang, pemurnian sungguh menyiksa dan sangat sulit untuk diterima. Tetapi, selama pemurnianlah Tuhan menjadikan wataknya yang adil dapat dipahami dengan jelas oleh manusia dan membuat tuntutannya terhadap manusia terbuka dan memberikan lebih banyak pencerahan dan lebih banyak pemangkasan dan penanganan yang nyata. Lewat pembandingan antara fakta dan kebenaran, Dia memberi kepada manusia pengetahuan yang lebih besar tentang dirinya sendiri dan tentang kebenaran, dan memberi kepada manusia pemahaman yang lebih besar tentang kehendak Tuhan, sehingga manusia dapat memiliki kasih akan Tuhan yang lebih benar dan lebih murni. Itulah tujuan-tujuan Tuhan dalam menjalankan pemurnian. Semua pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan dalam diri manusia memiliki tujuan dan makna penting. Tuhan tidak melakukan pekerjaan yang tidak berarti, dan Dia juga tidak melakukan pekerjaan yang tidak bermanfaat bagi manusia. Pemurnian bukan berarti menyingkirkan manusia dari hadapan Tuhan, dan juga bukan berarti menghancurkan mereka di neraka. Sebaliknya, pemurnian berarti mengubah watak manusia selama pemurnian, mengubah niat-niatnya, pandangan-pandangan lamanya, mengubah kasihnya kepada Tuhan, dan mengubah seluruh hidupnya. Pemurnian merupakan ujian nyata manusia dan suatu bentuk pelatihan yang nyata, dan hanya selama pemurnianlah kasih manusia dapat memenuhi fungsinya yang inheren.
Pemurnian tidaklah mudah untuk semua orang, sukar untuk menerima prosesnya. Namun dalam pemurnian Tuhan ungkap watak kebenarannya kepada manusia. Dia tunjukkan syaratnya, memberi pencerahan, pemangkasan dan penanganan. Pemurnian bukan menyingkirkan orang dari hadapan Tuhan, bukan pula membuangnya ke neraka, namun untuk mengubah watak manusia. Tujuan, cara pandang, kasih mereka kepada Tuhan dan mengubah hidup mereka, mengubah hidup mereka. Dengan bandingkan fakta dan kebenaran, Tuhan beri manusia pengetahuan tentang kebenaran kehendaknya dan diri mereka, agar kasih mereka kepadanya lebih murni. Ini tujuan dari karya pemurnian Tuhan. Pemurnian bukan menyingkirkan orang dari hadapan Tuhan, bukan pula membuangnya ke neraka, namun untuk mengubah watak manusia. Tujuan, cara pandang, kasih mereka kepada Tuhan dan mengubah hidup mereka, mengubah hidup mereka. Semua karya untuk manusia penting dan punya tujuan. Karya Tuhan selalu berarti dan menguntungkan manusia. Pemurnian ialah ujian dan latihan nyata manusia. Hanya lewat pemurnian kasih mereka memenuhi fungsinya. Pemurnian bukan menyingkirkan orang dari hadapan Tuhan, bukan pula membuangnya ke neraka, namun untuk mengubah watak manusia. Tujuan, cara pandang, kasih mereka kepada